kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang adik-adik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syekh Kuala di room Zoom Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Goes to Kampus Seri 3. Pada hari ini saya Laila Kadri akan memandu kegiatan kita pada hari ini dan mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya. Meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka langsung, namun kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Oke adik-adik, kegiatan kita pada hari ini nantinya juga akan disiarkan live di Facebook KIP Kota Banda Aceh. Sebelum itu kita berharap agar semua peserta mengontrolinya agar tidak terjadi kendala ya terhadap keberlangsungan kegiatan kita nanti. Dan adik-adik semua udah memute-kan audionya agar nanti tidak terjadi gangguan suara. Dan apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa adik-adik isi di ya. Baiklah adik-adik peserta semua, saat ini telah hadir Bapak Indra Milwadi, beliau adalah Ketua KIP Kota Banda Aceh. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian juga ada Pak Muhammad Aha. Beliau adalah salah satu anggota KIP Kota Banda Aceh. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Hari Pendidikan Pemilih. Dan juga ada Pak Yus Hadi. Beliau adalah juga anggota KIP Kota Banda Aceh yang nantinya juga akan menyampaikan materi tentang kegiatan kita pada hari ini. Oke, selamat siang Pak, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir di sini bersama kita Bapak Wes Alkarni, SIP MA. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syekh Kuala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Laila Kadri. Oke. Jadi adik-adik berbicara masalah pemilih pemuda tentu sangat menarik ya. Karena peran pemilih pemuda ini dengan jumlah persentase yang lumayan berpengaruh terhadap jumlah pemilih. Dan untuk itu kita pemilih pemuda ini tidak hanya sekedar masukkan suaranya ke dalam tong suara, tetapi kehadiran dari pemilih pemula ini benar-benar bisa memilih calon-calon yang berkualitas, sehingga bisa menjadi contoh terhadap pemilih-pemilih lainnya. Kemudian juga dengan adanya pemilih pemula ini bisa menarik bagi adik-adik untuk ikut terlibat langsung tentunya ya dalam kegiatan-kegiatan pemilu yang akan datang. Semisal jadi anggota panitia pemilih itu di tingkat kecamatan, kemudian juga panitia pemungutan suara itu di tingkat desa ya atau kampung-kampung. Atau bagian-bagian lainnya karena ini terbuka peluang bagi adik-adik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Khususnya di Aceh. Oke. Baiklah, untuk narasumber kita pada hari ini ada Pak Yus Hadi. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh. Nantinya Pak Yus Hadi akan menyampaikan demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Kemudian juga ada bersama kita Bapak Wes Alkarni, SIP, MA. Beliau akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Oke, sebelum kita mulai bersama pemateri kita, untuk pertama ini kita minta kesediaan dari Ketua KIP Kota Banda Aceh untuk menyampaikan beberapa pandangan mengenai kehadiran dari pemilih pemuda dalam pengaruh terhadap pemilu di Indonesia, khususnya di Aceh. Oke, silakan Pak.
Halo Pak Indra. Ya, Bu Lela, gimana? Gimana, Bu Lela? Ya, sebelumnya Pak, kita minta kesediaan Bapak untuk menyampaikan sambutan pandangan tentang pentingnya pemilih pemuda itu terhadap pemilu di Indonesia, khususnya di Aceh, Pak. Ya, baik. Ini sebenarnya kan nggak ada agenda ini apa pengantar ketua nih sebenarnya. Cuman ya karena diminta ya saya sampaikan sedikit lah. Cuma saya nggak tahu nih video saya ini kok agak bermasalah nih, nggak usah pakai video ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Komisioner KIP Kota Banda Aceh yang menjadi narasumber, ada Pak Yus Hadi, kemudian ada Pak Muhammad juga saya lihat, dan juga yang lain ya yang ada mungkin belum terlihat saya. Kemudian yang saya hormati dan muliakan Bapak Al-Karni, dosen Unsia yang menjadi narasumber kita juga pada hari ini. Kemudian yang saya banggakan dan muliakan adik-adik mahasiswa, terutama dari FISIP Unsia yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Ini partisipan mencapai 60, ada sekitar 60 mahasiswa di luar daripada narasumber, moderator ya, Komisioner KIP Banda Aceh, mungkin beberapa staf juga mengikuti kegiatan ini. Saya mungkin tidak banyak yang mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa pemilih muda ini saya nggak tahu kenapa kok terbalik saya punya ini. Pemilih muda ini sangat strategis ya. Jadi KPU sendiri menetapkan beberapa segmentasi yang strategis untuk disampaikan pesan-pesan tentang demokrasi dan pemilu lebih signifikan. Di antara yang sangat strategis itu adalah perempuan, kemudian disabilitas, kemudian juga pemilih pemuda. Kalau perempuan jelas karena memang perempuan dan disabilitas ini mungkin dianggap sebagai pihak yang selama ini banyak kurang diuntungkan dengan situasi. Jadi walaupun perempuan misalnya jumlahnya banyak secara kuantitas, tapi mereka dianggap kurang atau termarginalisasi dalam dunia politik. Begitu juga disabilitas. Disabilitas dikhawatirkan juga haknya tidak bisa terpenuhi secara karena mereka ini juga maka mereka ini perlu difasilitasi dan diperhatikan. Tapi untuk pemuda ini sangat khusus ya. Jadi pemuda ini penting karena jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak mencapai 32% ya. Pemuda kalau dalam konteks pemuda kita sampai dengan 30 tahun. Kalau pemilih pemula 17 sampai 24 tahun itu rata-rata sekitar 20% dari jumlah pemilih secara nasional. Jadi kemudian pemuda juga penting sebagai biasanya pemuda aktif dalam kegiatan-kegiatan apalagi sekarang ini pada era teknologi ini terkait dengan penggunaan media-media sosial ya, di mana sekarang banyak misinformasi terjadi, banyak hoax-hoax disebarkan melalui media-media sosial. Nah, apabila pemuda ini tercerahkan mendapatkan informasi yang benar tentang pemilu, adakah baiknya nanti bisa menjadi pihak-pihak yang justru menjelaskan hoax ini atau misinformasi, meluruskan misinformasi. Jadi kemudian yang penting lagi adalah pemuda ini juga adalah calon pemimpin masa depan. Dan mereka juga terutama mahasiswa adalah pihak-pihak yang terdidik. Jadi ini penting sekali untuk kita gandeng untuk kita jelaskan bagaimana sih pemilu, bagaimana demokrasi, bagaimana pentingnya untuk masyarakat dan peran-peran apa yang bisa dilaksanakan, diterapkan oleh para pemuda. Mungkin ini yang menjadi dasar kita. Maka kita melakukan KPU itu melakukan program KPU Goes to Campus.
karena menganggap pentingnya peran ini. Ini yang kita implementasikan dalam kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal, berjalan dengan baik, pesannya sampai, dan bisa diteruskan lebih luas lagi. Mungkin demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berkuliah online, berdiskusi online. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang baik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Lela. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, cukup jelas ya kenapa sasaran kita pada hari ini kepada adik-adik pemilih pemuda, karena sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua KIP Kota Banda Aceh bahwa pemilih pemuda itu merupakan sasaran yang strategis ya, karena dengan jumlahnya yang rata-rata dari semua daerah itu ada 20%, sehingga menunjang untuk jumlah partisipasi pemilih dalam setiap pemilu atau pemilihan. Kemudian juga ada kata kunci tadi yang sangat menarik mungkin untuk adik-adik, dan ini menjadi semangat untuk ke depan karena adik-adik ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Oleh sebab itu mari ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin sehingga nanti bermanfaat baik sekarang untuk masa-masa yang baiklah. Kita langsung saja untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Yushadi, SAG. Beliau memang di KIP ini menguasai isi perencanaan dan data, dan khususnya data pemilih. Oke Pak, silakan Pak Yushadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Laila Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat kita ikuti acara webinar pada hari yang berbahagia ini. Dan salawat dan salam kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Yang saya hormati, yang pertama kepada Bapak Wais Al-Karni, yaitu sebagai akademisi FISIP Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yus. Salam kenal Pak. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bisa bergabung dengan kami di KIP Kota Banda Aceh. Dan yang saya hormati Bapak Ketua KIP Kota Banda Aceh, Pak Indra Milwadi. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusadi. Dr. Andes Haji Muhammad Aha. Selamat bergabung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Yusri dan juga Bapak Hasbullah. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teristimewa kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk bergabung pada hari yang berbahagia ini. Ini lebih kurang ada sekitar 65 yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini menjelang siang kita dapat sama-sama melaksanakan webinar yang kami laksanakan yaitu oleh KIP Kota Banda Aceh. Baik, mengingat waktu, saya akan membahas beberapa permasalahan yang sesuai dengan judul demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Karena pemuda merupakan ujung tombak dalam suatu negara. Oleh karenanya, kita sangatlah berharap dan mengharap sangat kepada pemuda menjadi for di masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi, dituntut banyak kepada kita masyarakat untuk berbuat yang terbaik, apalagi oleh
pemuda-pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, di sini akan kita coba untuk membahas masalah demokrasi. Demokrasi adalah dua buah suku kata yang terpisah sehingga digabung menjadi satu, yaitu secara harfiah, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah rakyat, demos adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Oleh karenanya, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan secara harfiah, apa yang sudah saya sampaikan tadi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, sedangkan negara yang demokratis berarti negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, jadi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tidak semua negara bisa disebut sebagai negara demokrasi. Negara yang demokrasi wajib memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ada kebebasan. Sebagai warga negara, kita boleh mengekspresikan diri, pandangan, dan kepentingan. Karena kebebasan adalah hak dasar kita sebagai warga negara. Tentunya, sebagai orang yang terpelajar dan bermoral, kita menggunakan cara yang bersih untuk saling merebutkan dukungan atau memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan ciri yang kedua, negara yang demokrasi adalah negara membuka ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Nah, disinilah letaknya pemuda atau pemilih pemula untuk membuka ruang atau berpartisipasi kepada masyarakat. Yang kemudian, negara demokrasi adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan di tengah rakyat. Maka sebagai rakyat kita harus aktif untuk mengawasi pemerintah. Oleh karenanya, yang terpenting dalam demokrasi yaitu mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas, karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara. Demokrasi akan memungkinkan perbaikan sosial yang selalu berjalan damai, karena masyarakat bisa terlibat dalam berbagai aturan yang sudah tidak sesuai dengan secara damai, dengan dialog tanpa harus menggunakan kekerasan. Demokrasi pada prakteknya memiliki dua bentuk dasar. Lanjut. Yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara perwakilan. Demokrasi secara langsung sama-sama kita ketahui bahwa di zaman Yunani kuno dulu, penduduk sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan penting negara. Seperti membuat aturan hukum, menentukan perang atau damai, memiliki petinggi militer, hakim dan sebagainya. Ini itu dilakukan dengan demokrasi langsung, di mana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung. Sedangkan demokrasi yaitu secara demokrasi, di mana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung. Setiap orang menyampaikan pendapat dalam pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja dengan semakin bertambahnya jumlah manusia, demokrasi langsung ke negara tidak lagi saat ini. Demokrasi langsung hanya bisa dilakukan di lingkup kecil, contohnya pertemuan kecil di tingkat RT. Ketika demokrasi langsung tidak bisa dilakukan lagi di tingkat negara, maka muncullah apa yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan berarti masyarakat mulai menyampaikan melalui wakil yang ditunjuk dalam
berbagai cara untuk memilih dan mengolah peraturan tersebut tersedia dan berbeda-beda di setiap negara. Di negara kita sering menyebut sebagai pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu, atau kalau di tingkat daerah sebagai pilkada. Kemudian ada demokrasi dengan partai tunggal, itu sering disebut dengan demokrasi satu partai, di mana dalam negara tersebut hanya diizinkan mempunyai satu partai saja. Terkadang terdapat lebih dari satu partai, tetapi partai lainnya sengaja didesain untuk menjadi seperti asas pemilu. Di sana ada poin terus. Kemudian pemilu merupakan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat, yang mana dalam penyelenggaraan pemilu ini kita harus memiliki asas-asas penyelenggaraan pemilu. Asas penyelenggaraan pemilu itu ada yang pertama mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabel, efisien, dan efektivitas. Oleh karenanya, dalam hal ini perlu kita lakukan cara-cara yang terbaik dalam melakukan pemilihan umum. Pemilu diterapkan di hampir semua negara di dunia. Tujuannya sama, tapi cara penyelenggaraan berbeda-beda. Ada pemilu yang hanya memiliki legislatif. Nantinya legislatif yang memilih pimpinan pemerintahan. Ini disebut sebagai sistem parlementer. Untuk negara kita memilih secara langsung wakil rakyat atau legislatif, sekaligus pimpinan pemerintahan eksekutif. Sistem ini dinamakan dengan sistem presidensial. Oleh karenanya, keberadaan pemilu sangatlah penting untuk masyarakat, karena pemilu menjadi sarana bagi warga negara untuk mengapresiasikan hak-hak dasar secara bebas. Hak-hak dasar warga negara adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk bebas rasa takut. Oleh karenanya, yang sangat penting, seluruh rakyat wajib ikut serta dalam pemilu. Ini berarti pemerintahan yang tercipta akan memiliki keabsahan di hadapan rakyat. Karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja. Dengan itu, pemilu juga merupakan jaminan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler dan damai. Dengan pemilu inilah kita harapkan dapat terpilih orang-orang yang terbaik. Kemudian sistem pemilu itu ada sistem pluralitas atau mayoritas. Dalam sistem ini juga dibagi dalam beberapa sistem distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil. Dan kemudian kandidat dengan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Kemudian ada sistem proporsional dan sistem campuran. Lanjut. Kemudian ada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam tahapan-tahapan ini, tentunya kita akan melakukan persiapan, baik dari segi anggaran, pembentukan badan ad hoc, penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS, kemudian perencanaan tahapan, program, dan jadwal pemilu. Yang kemudian pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan, itu terdapatnya pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, kemudian pemutakhiran data pemilih, ada kampanye, menyediakan logistik untuk pemilu, kemudian lakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian pemungutan dan penghitungan suara, pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, dan lain-lain, dan kemudian ada penetapan hasil pemilu, dan melakukan penyelesaian sengketa
PHPU apabila ada. Kemudian ini yang sangat penting adalah pemilih pemula. Pemilih pemula, pemilih yang baru memasuki usia pemilih 17 tahun atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ini adalah pemilih pemula, pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Status mereka baik dia pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda. Kemudian jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup signifikan, yakni lebih dari 20% pemilih di Indonesia. Jumlah pemilih pemula dari pemilu ke pemilu di Indonesia, pemilu 2004 jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Itu ada sekitar 18,4%. Kemudian pada pemilu 2019 jumlah pemilih pemula terus jadi peningkatan, itu ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih, itu sekitar 21%. Kemudian pada pemilu 2014 jumlah pemilih pemula itu ada sekitar 20%. Dari 180 juta pemilih itu 11%, ini terjadinya penurunan dari pemilih pemula karena begitu drastisnya partisipasi dari masyarakat pada tahun 2014. Kemudian pada pemilu 2019 terus dilakukan pemahaman terhadap masyarakat sehingga terjadi peningkatan pemilu itu melalui penyampaian informasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya pendidikan pemilih dan pentingnya kita melakukan pemilihan dalam pemilu ini, sehingga pada pemilu 2019 terjadi peningkatan yaitu sekitar 61 juta dari 190 juta penduduk pemilih, itu atau sekitar 32%. Lanjut. Ini kemudian ada DPT. Lanjut. Ini ada partisipasi pilkada di Banda Aceh. Itu pada 2006 itu ada sekitar 59,41%, yaitu partisipasi masyarakat dalam pilkada di Banda Aceh. Kemudian pada 2012 itu ada sekitar di 56,32%, terjadi penurunan. Kemarin ya tahun 2017 itu ada 63,92%, yaitu terjadi peningkatan dari partisipasi masyarakat. Kemudian begitu juga dengan partisipasi pemilu legislatif Banda Aceh. Tahun 2009 itu ada sekitar 60,19% partisipasi masyarakat. Kemudian pada tahun 2014 ada 62%, dan terus pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, yaitu sekitar 78,63%. Kemudian pada sesi pemilihan presiden dan wakil presiden juga pada 2014 ada penurunan, dan pada 2019 terjadi peningkatan sama, itu 78,63%. Inilah yang sementara yang dapat kita paparkan, nanti mungkin akan berkembang dalam diskusi kita tanya jawab. Mungkin nanti akan lebih dikupas lagi oleh akademisi kita. Cukup
berpengalaman dalam hal ini, yaitu oleh Bapak Wais Al-Kaini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya pemaparan dari Pak Yus Hadi yang memaparkan dan menjelaskan dari uraian sistem negara kita yang berupa sistem demokrasi, kemudian yang mana dengan demokrasi tersebut diwujudkan dalam pemilihan sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya. Kemudian kita juga sudah melihat persentase jumlah pemilih pemula yang terus meningkat dari tahun ke tahun pemilu, dan ini juga karena tentunya dari semangat adik-adik ya dalam berpartisipasi dalam pemilu. Ini sekedar informasi kepada adik-adik, nanti di akhir acara kita ada melakukan diskusi. Apabila nanti ada hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung dicatat, nanti bisa kita bahas bersama dengan pemateri. Dan satu lagi, jangan langsung meninggalkan forum kita ini karena nanti kita ada sesi foto bersama ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pemateri dengan Bapak Uwais Al-Qarni. Sebelumnya perlu kita mungkin untuk pengenalan lebih dekat ya. Beliau ini di samping sebagai seorang dosen yang mengajar di FISIP Unsia, beliau juga aktif dan dalam hal kepemiluan. Beliau pernah menjadi koordinator komunitas peduli pemilu dan demokrasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga pernah masuk dalam tim asistensi Bawaslu daerah di DIY, dan beliau juga pernah sebagai Direktur Eksekutif Institute for Democracy. Jadi kalau kita lihat pengalaman beliau ini tentu tidak asing ya dengan latar belakang kepemiluannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita persilakan Pak Uwais Al-Qarni. Silakan Pak dengan menyampaikan materi tentang sejarah sistem pemilu. Baik, terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, ya Pak Indra, juga Pak Yus di sini, dan juga Pak Muhammad. Saya lihat tadi mungkin ada Bang Has juga barangkali ya, dan juga teman-teman komisioner yang lain, Bapak Ibu, juga kepada sekretariat di KIP Kota Banda Aceh, para mahasiswa yang kami banggakan, dan tentunya dari partisipan dimanapun dan berasalnya ya. Baik, pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada KIP Kota Banda Aceh. Jadi dalam hal ini sebenarnya nih kegiatan ini ditujukan awalnya ke Pak Dekan gitu ya. Cuman Pak Dekan kemudian mengamanahkan saya untuk kemudian saya yang mewakili beliau untuk memberikan beberapa hal, sharing lah lebih tepatnya ya, sharing dengan Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, izin saya untuk share screen. Ini saya belum diizinkan nih Bapak. Boleh Bu Laila minta izin untuk. Silakan operator ya untuk melakukan share screen. Diganti setelannya ya. Sudah ini sudah ya. Oke. Silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini saya mencoba untuk lebih tepatnya kita sama-sama sharing lah gitu ya, berbagi, kemudian nantinya kita berdiskusi lebih lanjut. Nah, saya akan bicara sedikit ya mengenai sejarah dan perbandingan sistem pemilu sebagaimana dari panitia atau dari KIP Kota Banda Aceh. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pemilihan sistem pemilu merupakan salah satu keputusan ya kelembagaan yang paling penting bagi negara demokrasi. Artinya negara demokrasi itu baik dia itu negara yang baru gitu ya, demokrasi baru, atau demokrasi yang sedang berkembang atau sudah mapan ya. Semuanya itu butuh yang namanya sistem pemilu. Nah, termasuk kita di Indonesia itu butuh namanya sistem pemilu. Awal pemilihannya ya, terkait dengan sistem pemilu sangat jarang dipilih secara sengaja
juga secara sadar. Artinya kebanyakan sistem pemilu di negara manapun itu, artinya negara yang memang sudah ada demokrasi di sana, sudah hadirnya demokrasi di sana, itu kebanyakan mereka ya nggak sengaja tuh memilih yang namanya. Nah, biasanya teman-teman sekalian, acuannya pada tren yang sedang berkembang. Ya, misalnya saat itu misalnya di tahun 40-an misalnya ya, di tahun 50-an, itu tren yang berkembang itu sistem pemilu apa yang digunakan di banyak negara. Sehingga ada negara yang baru demokrasi misalnya, baru menuju tatanan demokrasi sehingga dia memilih tren itu, tren yang sudah berkembang. Samalah ke kita misalnya sekarang. Ya, ini lagi ngetren apa nih misalnya ya di Indonesia, kemudian banyak orang yang ikut-ikutan tren gitu ya. Yang terbaru ini mungkin tren ini nggak nyambung mungkin dengan kegiatan-kegiatan pemiluan, tapi ada banyak sekali tren-tren yang kemudian berkembang. Misalnya kita lihat bagaimana cara berkampanye pemilu di Amerika misalnya. Barangkali tren-tren seperti itu akan dibawa oleh kita di Indonesia, diambil oleh politisi Indonesia kemudian diterapkan di Indonesia. Nah itu sama dengan sistem pemilu. Dulu seperti itu. Jadi mereka melihat tren negara gitu ya, negara lain sehingga mereka terapkan di negara mereka. Nah, kemudian selain daripada tren yang tadi ya, ada juga daripada dampak dari kolonialisme ya, dampak daripada penjajahan. Nah, misalnya kita lihat misalnya di Jerman ya, Jerman dulu mereka juga itu dipengaruhi oleh waktu itu ada sebagian Inggris di sana mempengaruhi sistem pemilu di sana gitu ya. Nah, kemudian misalnya di Namibia juga seperti itu. Termasuk di koloni Inggris ya, negara-negara bekas jajahan Inggris ya, itu kebanyakan mereka menerapkan seperti di Inggris. Contoh misalnya kita lihat di Australia, itu kan Inggris ya. Nah, itu arahnya ke Inggris misalnya. Kemudian gitu juga misalnya di Malaysia segala macam itu kan juga hampir sama dengan apa yang diterapkan di Inggris. Kemudian di atas jajahan Prancis itu mereka bisa menggunakan yang namanya two-round system ya atau STV itu di Prancis sendiri. Jadi itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh siapa yang menjajah kemudian mereka menerapkan itu. Kalau kita di Indonesia barangkali kita apakah memang menerapkan yang seperti di Belanda atau tidak seperti itu ya. Nah, kemudian juga koloni Spanyol. Nah, hampir ini salah satu kenapa misalnya negara-negara ketika menerapkan yang namanya sistem pemilu, acuannya seperti ini. Atau bisa juga melihat dari negara tetangga. Ini ya, jadi tadi ada kebetulan, ada juga karena bekas kolonialisme, ada juga dari bekas tetangga. Nah, selain ini juga teman-teman sekalian, ada misalnya penelitian dari Hayward misalnya, itu mereka melihat bahwa ada juga paksaan gitu. Ada paksaan yang kemudian mengarahkan ya sebuah negara itu untuk menerapkan sistem pemilu tertentu. Ada paksaan seperti itu. Nah, tapi satu hal yang harus diingat bahwa sistem pemilu ini sangat berpengaruh bagi kehidupan politik suatu negara. Artinya itu sangat penting ya, jangan main-main sebuah negara dalam menerapkan sistem pemilu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jika pemilihan sistem pemilu dilakukan secara kebetulan, pasti akan jauh dari kata ideal, kan begitu ya. Makanya kita lihat ya ada banyak sekali kemudian rancangan sistem pemilu itu yang terkadang tidak mengacu kepada kondisi sejarah dan sosial suatu negara. Artinya apa? Ketika misalnya sebuah negara tidak melihat kepada kondisi sejarah dan juga kondisi sosial suatu negara, ini efeknya pada apa? Pada efektivitas pemerintahan. Nah, itu berpengaruh ke sana. Makanya sangat penting dalam menerapkan sistem pemilu yang benar-benar sesuai dengan bagaimana negara tersebut gitu ya. Nah, tapi yang jelas sistem pemilu menjadi prasyarat bagi negara demokrasi baru, baik itu memilih atau mewarisi ya. Kita bisa memilih sistem yang apa ataupun mewarisi daripada siapa yang menjajah kita. Menurut penelitian yang dilakukan bersama GEA, United Nations, IFES ya 98, keputusan memilih sistem pemilu mengacu pada dua hal ini. Pertama, para pelaku politik kurang memiliki cukup informasi dan pengetahuan, sehingga berbagai bentuk dan konsekuensi sebuah sistem pemilu tidak mereka ketahui seluruhnya. Terus sebaliknya, ya artinya kenapa misalnya dipilih satu sistem pemilu oleh para pelaku politik, nah mereka tidak cukup informasi akan sistem yang lain, yang mereka tahu hanya sistem itu saja gitu, atau mereka memahami sistem tersebut, sehingga diambillah sistem itu untuk dijadikan sebagai sistem pemilu di negara itu. Ya. Kemudian yang kedua,
para pelaku politik melihat dari sisi benefit untuk kelompoknya. Jadi ada sisi yang lain, misalnya kenapa diterapkan sistem pemilu A, ya? Karena oleh pelaku politik saat itu, ketika dia terapkan sistem yang lain, tidak menguntungkan kelompoknya, sehingga diambillah tadi itu. Nah, itu bisa memberikan benefit kepada partainya atau kelompoknya. Ya. Nah, baik skenario pertama atau kedua, pilihan yang diambil cenderung bukan karena yang ideal. Gitu ya. Ini kan sama-sama tidak ideal kalau kita melihat bagaimana pengambilan ataupun alasan dalam memilih salah satu sistem pemilu. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan demokrasi satu negara. Ini makanya nih jangan salah-salah dalam memilih sistem pemilu karena bisa merusak ya atau merugikan kelangsungan demokrasi di suatu negara. Nah, harus selalu dikedepankan pemilihan sistem pemilu sama pentingnya dengan memilih suatu sistem itu sendiri. Artinya misalnya kita memilih sistem pemerintahan yang presidensil gitu ya, parlementer, itu sangat penting juga, sama penting dengan bagaimana kita memilih sistem pemilu. Ketika misalnya kita salah dalam memilih itu, nah bahayanya adalah keberlangsungan demokrasi di negara itu. Misalnya kalau kita salah memilih sistem ya kita juga berpengaruh juga. Nah, kemudian sistem pemilu dapat banyak sorotan, terutama pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Nah, saat itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, gerakan global untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis sangat masif ya di tahun 80-an, 90-an. Sehingga ketika itu ada banyak sekali evaluasi sistem pemilu yang sedang dijalankan. Jadi, otomatis kan kalau 80-an, 90-an sudah banyak negara yang demokrasi gitu ya, kemudian mereka sudah lama menerapkan sistem pemilu tentunya. Nah, karena sudah lama perkembangannya, pasti ada istilah kalau dalam kebijakan itu ada evaluasi kebijakan. Nah, makanya beberapa negara itu mencoba untuk mengevaluasi apakah memang sesuai dengan keadaan negara itu atau sesuai dengan sosial masyarakat di negara tersebut. Nah, pada tingkat yang paling dasar, ini terkait dengan kita mengetahui sistem pemilu ya. Nah, pada tingkat yang paling dasar, sistem pemilu mengkonversi suara menjadi kursi. Itu yang paling mendasar kalau kita mengetahui untuk apa sih sistem pemilu itu. Nah, ini yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian sistem pemilu itu bisa mengkonversi suara menjadi sebuah kursi. Adapun beberapa variabel kuncinya antara lain misalnya ada model pemilu yang digunakan seperti sistem mayoritas ya atau proporsional atau menggunakan rumus apa dalam penghitungan suara misalnya ya. Kemudian ada ukuran distriknya. Distrik itu bukan luas wilayah tapi banyaknya anggota parlemen ya. Banyaknya calon di dalam satu dapil kalau kita di sini gitu ya. Nah, desain sistem pemilu berkaitan erat dengan aspek administratif pemilu lainnya. Seperti penempatan TPS, pencalonan caleg ya, pendaftaran pemilih, siapa yang melaksanakan pemilu. Ini akan berbeda teman-teman sekalian kalau kita melihat di berbagai macam sistem pemilu yang ada. Misalnya kita lihat nih salah satu ya pencalonan caleg misalnya ya. Kita kan kalau di pencalonan caleg di Indonesia ini sangat luar biasa banyak gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan negara-negara yang menerapkan misalnya sistem non proporsional atau mix ya antara proporsional dicampur dengan yang proporsional misalnya. Begitu juga dengan pendaftaran pemilu. Dan ini berpengaruh juga kepada pendidikan pemilih itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian nih anak-anak muda nih ya, para mahasiswa itu akan sangat membingungkan ketika misalnya tiba-tiba sekarang kita berubah nih dari sistem pemilu yang kita sekarang ini misalnya proporsional kita berubah ke yang lain itu kadang-kadang kita harus bingung lagi tuh karena harus mempelajari awal ya makanya tergantung kepada sistem pemilu. Nah itu juga berpengaruh terhadap cara-cara dalam mengedukasi masyarakat. Siapa yang melaksanakan pemilu juga berpengaruh nih. Ya, ada misalnya negara yang kemudian cukup saja hanya ada KPU saja misalnya, tidak ada negara lain. Seperti misalnya ataupun di Indonesia, menariknya Indonesia ada Bawaslu juga gitu ya, selain kalau di Aceh ada Panwasli misalnya. Di negara lain nggak ada seperti itu. Bahkan misalnya suatu waktu pernah waktu saya masih di DIY dulu di Bawaslu, ada kunjungan tuh dari KPU Thailand ya, KPU negara Thailand itu kunjungan mereka ke Bawaslu DIY karena waktu itu mereka mau studi banding lah, mau cari-cari tahu nih apa sih perbedaan antara Indonesia ya. Di Thailand sana KPU saja mereka, cuman general election seperti itu ya. Kemudian mereka tidak ada yang namanya Bawaslu. Itu semua tuh kalau Bawaslu itu bagian daripada KPU kayak gitu ya. Jadi ada semacam kalau kita tuh ada divisinya misalnya, itu divisi pengawasan misalnya. Nah, itu di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan ada yang hal yang unik gitu ya. Kemudian desain sistem pemilu juga pengaruh pada pembagian daerah pemilihan, ya.
dapilnya berpengaruh nih. Kemudian rancangan kertas suara berpengaruh. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sangat luar biasa banyak kertas suara kita. Ya, kita kadang-kadang misalnya seperti kemarin ya 2019 itu ada banyak sekali kertas suara dan besar-besar lagi. Karena semua calon ada di situ namanya. Ini berbeda dengan kita menggunakan sistem pemilu yang lain. Misalnya kita menggunakan sistem pemilu first past the post, misalnya seperti di Amerika. Kita tanggal sedikit saja tuh, kecil kertas suaranya kan gitu ya. Terus penghitungan suara juga seperti itu. Cara penghitungan suaranya ada cara-cara lain ya, ada cara-cara yang memang lebih mudah untuk masing-masing sistem pemilu untuk memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada jenis sistem pemilu. Ada ratusan jenis sistem pemilu yang saat ini dipakai di seluruh dunia. Ada banyak sekali, ratusan kalau kita lihat nih. Nah, selain ratusan tadi, itu juga dibagi ke dalam banyak varian. Kenapa saya bilang banyak varian? Misalnya, ya, banyak varian itu contohnya kita lah di Indonesia. Indonesia itu kan menggunakan sistem pemilu yang proporsional, gitu ya. Proporsional, kita nih proporsional. Nah, kita di varian proporsional itu, kita bisa arahkan adalah proporsional terbuka misalnya, proporsional tertutup. Nah, itu kan bisa varian-variannya. Kita bisa bayangkan ada ratusan jenis pemilu dan ada varian. Kalau kita gabungkan keduanya itu luar biasa banyak ya. Namun secara garis besar, biar tidak membingungkan kita, biar tidak sulit dalam kita memahami dan mempelajari terkait dengan sistem pemilu, itu para ahli mencoba untuk mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama misalnya pluralitas mayoritas ya, kemudian semi proporsional dan proporsional. 3 hal ini yang kemudian menjadi panduan kepada seluruh orang di dunia ya, terutama yang terlibat di dalam kepemiluan untuk melihat bahwa pluralitas ini semi proporsional dan proporsional adalah sistem pemilu yang ada di dunia. Pengelompokannya nanti masing-masing pembagian ya. Nih kita lihat misalnya. Dari 3 kelompok tersebut teman-teman semua, 10 ya pembagiannya lagi. Misalnya nih di sistem pluralitas mayoritas atau non proporsional, ada ya FPTP misalnya, ada block vote, alternative vote misalnya, two round system ya, first past the post seperti di Amerika misalnya gitu ya. Kemudian ada block vote juga, alternative vote, two round system di Prancis misalnya. Ini mereka gunakan ini. Artinya mereka termasuk dalam golongan yang non proporsional ya. Kemudian sistem semi proporsional, ada sistem paralel, limited vote, single non-transferable vote, ya ini sistem semi ya, mencoba menggabungkan antara keduanya. Nah, ini sistem proporsional, representasi proporsional, daftar, RP daftar, mixed member proporsional, MMP, dan single transferable vote ya. Nah kita di Indonesia itu menggunakan representasi proporsional daftar atau RP daftar atau bisa juga PR ya, proportional representation. Ini digunakan di Indonesia. Dengan apa kita sekarang menggunakan daftar terbuka kan gitu ya. Representasi proporsional daftar apa kita? Daftar terbuka ya. Nah, sistem pemilu Indonesia apa? Ini representasi proporsional. Caranya seperti apa? Misalnya kita menggunakan RP ini ya, menggunakan representasi proporsional. Pertama, negara dibagi menjadi dapil ya, pemilihan. Jadi kita kan kita tahu nih ada dapil ya, masing-masing provinsi itu ada dapil. Kemudian nanti kalau di tingkat provinsi juga ada dapilnya juga. Kemudian tingkat kabupaten kota juga ada dapil gitu kan. Nah, ini untuk yang di Indonesia contohnya ya. Kemudian satu dapil terdiri beberapa perwakilan. Nah, ini kalau ini beda dengan di Amerika misalnya. Di Amerika itu satu dapil ya, dia yang menang itu hanya satu saja. Tidak ada kalau kita misalnya dapil Aceh ada 2, Aceh 1 sama Aceh 2 gitu ya. Itu ada beberapa orang itu yang mewakili di masing-masing dapil. Kalau di Amerika tidak, misalnya di Aceh 1, cukup 1 orang saja yang mewakili. Itu beda ketika menggunakan sistem yang proporsional dengan yang non proporsional. Memahaminya seperti ini sebenarnya. Proporsional itu ya, itu dia akan menyeimbangkan bagaimana perolehan kursi dengan perolehan suara itu ideal. Itu namanya proporsional. Tapi kalau non proporsional tidak ideal. Ketika misalnya dia itu memiliki suara yang 70% misalnya, tapi terkadang dia memiliki kursi 100%. Nah, itu kalau di negara di Amerika misalnya. Karena ada istilah the winner take over gitu ya, atau semuanya diambil oleh pemenang. Walaupun sebenarnya penangnya itu nggak mayoritas, nggak 50% plus 1 gitu ya. Winner take all itu ya. Jadi itu yang kemudian diambil oleh negara Amerika. Nah, kemudian sistem proporsional tertutup ya, kita di Indonesia memilih partai dulu terbuka, memilih partai dan kandidat. Proporsi pemilih suara tercermin dalam proporsi pemilihan kursi. Inilah disebut sebagai
proporsional. Dan akan berbeda dengan negara lain yang tidak menerapkan yang proporsional tadi. Ini ada kelebihan teman-teman sekalian. Kelebihannya adalah setiap suara terkonversi menjadi kursi. Jadi tidak sia-sia lah ya. Jadi suaranya itu wasted vote itu ya, wasted vote itu tidak sia-sia ya, karena semuanya itu bisa merepresentasikan kursi di dewan. Kecuali memang ada partai-partai yang tidak mencapai parliamentary threshold misalnya di beberapa partai kemarin ya di tingkat nasional, tapi tidak berlaku di tingkat daerah. Nah, kemudian ada kesempatan bagi partai minoritas untuk mendapatkan kursi. Teman-teman sekalian, ini kelebihan daripada apa yang diterapkan di Indonesia terkait dengan representasi proporsional. Ada kesempatan bagi partai minoritas. Kita bisa melihat ada partai yang mendapatkan suara sangat minimalis misalnya ya, hanya 4% lebih, hanya untuk bisa tembus ke dalam parlemen. Bisa dapat kursi di sana. Tapi kalau misalnya kita bayangkan partai-partai kecil di Indonesia sekarang ya kita terapkan yang tiba-tiba misalnya non proporsional seperti Amerika. Sudah banyak partai-partai yang sekarang masuk pun itu bisa keluar. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan suara ya. Kalau mereka menggunakan sistem pemilu seperti di Amerika. Maka ini salah satu kelebihan daripada menggunakan representasi proporsional. Kemudian tingkat keterwakilan perempuan jadi besar. Kalau misalnya hanya satu orang saja per dapil, besar kemungkinan yang dipilih adalah laki-laki. Tetapi ketika misalnya seperti sekarang ini, ada perempuan, kemudian ada laki-laki yang itu semuanya punya peluang yang sama besar. Ya. Kemudian partai dan kelompok minoritas dapat berkembang. Kenapa? Karena tadi itu, karena ada peluang-peluang untuk mereka bisa masuk ke dalam parlemen. Ini kelebihan daripada PR ya. Kemudian sistemnya yang kelemahannya ini, sistemnya lebih rumit daripada sistem mayoritas non proporsional. Ini rumit sekali nih sistemnya ini. Ya misalnya dalam pencoblosan kan, tadi seperti saya sebutkan di awal, ketika pencoblosan di sistem yang proporsional ini ya, itu sangat rumit. Bagaimana misalnya kita melihat banyak sekali kita suara yang harus kita coblos ya, belum lagi misalnya itu orang tua misalnya, itu jadi kelemahan ya karena banyak sekali itu kadang harus dibantu oleh petugas di TPS. Kemudian ada kelemahan lagi hubungan wakil rakyat konstituen kurang dekat. Kita bisa melihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa bisa merasakan bagaimana hubungan kalian dengan wakil rakyat setelah memilih dulu. Kita bisa melihat apakah kita dekat atau tidak, intens atau tidak kita komunikasi dengan wakil rakyat kita. Nggak jelas. Ketika ada misalnya ada persoalan di satu dapil, siapa yang akan kemudian bertanggung jawab? Karena ada banyak sekali di dapil kita, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Akan berbeda kalau seandainya menerapkan sistem yang non proporsional. Ini daerah Aceh 1, cuma satu orang yang mewakili. Ketika Aceh 1 itu rakyatnya sejahtera, kemudian itu tanggung jawabnya satu orang itu, dia yang bertanggung jawab, dia yang disenangi. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan kita di Indonesia. Kemudian kelemahan lain adalah kemungkinan terjadinya stagnasi dalam pemerintahan yang terbentuk. Ini stagnan sekali kelemahannya ya. Bukti di Indonesia saat ini, apalagi nih partai pemerintah itu bisa menguasai di dewan, bisa menguasai di pemerintahan ya, di eksekutif maupun kita lihat bagaimana misalnya sekarang itu ya terkait dengan kebijakan sangat stagnan ya, karena kedua-duanya itu dikuasai oleh satu partai. Bisa kita katakan seperti itulah meskipun memang itu namanya koalisi ya. Nah, kemudian lagi dengan negara kita ya yang menganut sistem pemilu ini, misalnya contoh nih dalam hal segi penyelenggara ya, penyelenggara di Indonesia tahun 99 kita itu ada di KPU itu ada perwakilan partai ya, ada pemerintah dulu ya. Nah kemudian 2004 sudah dibentuk independen ya, ada usul presiden, kemudian penentuan di DPR segala macam. Sampai saat ini seperti itu, penyelenggara itu dipilih oleh dewan ya. Nah tetapi ada usulan tuh di poin yang dulu ada di tahun 99 itu agar ada perwakilan dari partai untuk kemudian menjadi KPU. Ini kan logika yang keliru ya, salah. Coba kita bisa bayangkan ketika misalnya wasit ya itu juga main bola. Kan lucu ya. Maksudnya kan nggak mungkin dia niup peluit untuk dia sendiri. Nah, ini kemudian logika yang salah yang digunakan oleh partai politik menurut saya dalam memahami bagaimana keterlibatan mereka dalam penyelenggara pemilu. Sudahlah menurut saya mereka ikut saja. Jadi serta saja, jangan jadi penyelenggara. Itu kan masa dua-dua diambil kan begitu. Nah, itu juga dengan sistem pemilihan. Dulu di 99 kita menggunakan proporsional tertutup ya. Kemudian 2004 sampai dengan sekarang kita menggunakan proporsional terbuka.
Meskipun ada juga partai yang ingin kembali tertutup ya dengan alasan banyaknya korupsi, banyaknya konflik yang terjadi bukan hanya antar partai tetapi sesama partai ya ketika menggunakan sistem proporsional terbuka. Tapi ketika kita melihat lebih lanjut barangkali ini memang ada plus minus ya, plus minus. Tapi ketika diarahkan ke tertutup, nah barangkali keran demokrasi ini agak terkunci ya karena takutnya ada istilah misalnya oligark ya atau oligarki di dalam partai politik itu dikuasai oleh orang-orang tertentu, hanya sedikit ya mereka yang menguasai partai itu saja nanti yang akan mewakili partai dan mewakili kita semua di parlemen. Ini jadi kelemahannya dalam sistem pemilu yang tertutup ya. Kemudian cara pemilihan juga seperti itu. Di 99 ketika menggunakan tertutup kita hanya mencoblos nama partai yang gitu ya. Kemudian di 2004 dan sampai sekarang kita coblosnya nama ya juga nama partai. Nah, perbedaan. Nah, ini masuk juga dari penghitungan suara ya. Itu juga perbedaan. Misalnya cara menentukan bagaimana satu partai itu menangnya itu dengan menggunakan kursi yang mana. Nah, itu menjadi bisa juga kita diskusikan lebih lanjut di dalam pertemuan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sekian dari saya. Nanti ada diskusi-diskusi. Kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Ada 2 kegiatan yang saya ikuti, tiba-tiba nih kegiatannya mendadak. Jadi nanti kalau seandainya pertanyaan yang pas kebetulan saya nggak bisa, nggak apa di ini aja, di chat saja, saya balas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Laila. Oke, terima kasih Pak Wais Al-Karni, sangat jelas ya pemaparannya. Di sini kita sudah mengetahui bagaimana ketika kita menerapkan suatu sistem pemilu itu ternyata banyak hal yang harus diperhatikan ya. Karena masing-masing sistem pemilu itu ada kelebihan dan kekurangannya, baik itu sistem demokrasi, baik itu sistem proporsional maupun sistem distrik. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dan hal-hal lain yang tentunya ini sangat bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Oke, selanjutnya adik-adik yang ingin bertanya silahkan aktifkan lower hand-nya. Nanti kita persilahkan sebutkan nama dan ingin berdiskusi dengan narasumber kita yang mana, apakah baik Pak Yusadi maupun pemateri kita Pak Wais. Baiklah adik-adik silakan. Bagaimana? Ada hal yang ingin kita diskusikan di sini? Silakan. Gimana adik-adik? Mungkin kita bisa saling tukar pendapat, tukar pandangan di sini. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nanti Nur Hasanah ya, Nur Hasanah. Ya, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanatun, saya mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang kita ketahui bahwa penyebaran hoaks di media sosial ini semakin merebak belakangan ini. Hal ini berdampak kepada kaum pemuda yang hampir 90% ini menggunakan platform media sosial. Salah satunya ini seperti aksi-aksi yang timbul karena adanya provokasi pemuda yang tertuju kepada kaum pemuda. Provokasi pihak-pihak yang tertuju kepada kaum pemuda menyangkut persoalan pemilu. Jadi bagaimana langkah KIP untuk memberikan solusi terkait pembatasan hoaks pada pemilu yang sasarannya itu adalah kaum pemuda? Apakah ada langkah konkret terkait permasalahan itu, Pak? Terima kasih, bisa ya, Bu. Oke, sangat menarik ini ya, sangat bagus pertanyaannya ya. Kira-kira kita ingin berdiskusi tadi dengan narasumber kita siapa, Pak Wais atau Pak Yusadi? Mungkin biar lebih ini ya, tujuannya dengan siapa? Atau langsung saja kita minta pandangan dari Pak Yusadi ya, mengenai dampak dari atau cara membendung hoax. Karena pengaruh dari medsos ini sangat berdampak terhadap pemuda saat ini. Baik, terima kasih banyak Tuan Nur Hasanah yang telah menanyakan mengenai pembatasan hoax itu terhadap pemilihan umum atau pilkada.
sebagaimana kita ketahui bersama, memang media massa sekarang ini menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi-informasi, baik itu informasi yang positif ataupun informasi negatif. Oleh karenanya kita tidak segampang dan semudah menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh tapi kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah informasi itu positif. Ada perkembangan yang terjadi seandainya hal-hal itu kita lakukan. Oleh karenanya pemberitaan kita harus mengecek terlebih dahulu pada lembaga yang terkait mengenai pemberitaan. Ya, koneksinya kurang bagus kayaknya ya. Maaf tadi ada sedikit. Baik, kita harus mengecek mengenai informasi-informasi itu kepada lembaga yang terkait mengenai apa saja yang menyangkut dengan penyampaian-penyampaian yang di media yang diberitakan itu. Oleh karenanya, kepada adik-adik mahasiswa, sungguh sangat bijak dalam menyikapi itu, maka ceklah kepada lembaga ataupun secara person dari pribadi itu yang menyampaikan informasi-informasi itu. Itu yang saya kira. Kita jangan mudah terpancing dengan informasi yang membuat pemuda dan pemilih pemula ini tergiring pada hal-hal yang kurang baik. Oleh karenanya, mari cari informasi yang lebih akurat, lebih tepat, sehingga jangan terpancing dengan info-info yang demikian. Ya, itu sementara. Mungkin dapat tambahkan nanti sama Pak Wais. Oh ya, mungkin ada penambahan Pak Wais, gimana? Pak Yus, Bu Lela ya. Jadi ada beberapa hal yang barangkali saya bisa menambahkan ya. Pertama menurut saya semua, terutama kaum muda ya, setiap muda itu. Pertama itu meningkatkan literasi media sosial, artinya bagaimana kita itu mampu dan mau ya untuk belajar kembali, memahami lagi apa-apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal hoax ini, dalam hal menyebar informasi. Kadang-kadang ada yang kadang kita tidak paham ya, ada informasi yang harusnya itu merupakan hoax, tapi karena kita tidak tahu, ini kita sebarkan, ya. Makanya harus ada tadi kita harus literasi media sosial. Nah, kemudian yang kedua, perlu kerja keras untuk menghilangkan hoax ini. Perlu kerja keras daripada Kominfo sendiri salah satunya, karena memang mereka membidangi di situ. Itu harus betul-betul diawasi gitu ya. Ketika ada konten yang tidak atau yang berbau hoax itu bisa langsung di take down ya. Itu oleh Kominfo. Kemudian ada yang ketiga misalnya kerjasama antar stakeholder. Bagaimana dalam pemilu misalnya kerjasama Kominfo, kerjasama Kominfo dengan Bawaslu, dengan KPU misalnya ya, itu kan sudah ada juga perjanjian kerjasamanya ya. Nah itu barangkali juga bisa menjadi bagian daripada cara hoax tadi. Pokoknya ingat 3 hal ya. Oh, ingat satu hal penting menurut saya itu, ingat sebelum kita menyebarkan sesuatu ya harus kita saring dulu. Makanya ada istilah saring sebelum sharing gitu ya. Jadi sebelum kita share, sebelum kita mengirimkan sesuatu, kita harus saring dulu nih. Kita harus lihat dulu nih, ini betul atau tidak, ini hoax atau bukan gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung kita menyampaikan. Karena gini, ada istilah ya di dalam, kita bisa bukan istilah tapi pertemuan lah. Ini hasil yang dilakukan oleh Mafindo. Mafindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kalau teman-teman buka itu salah satu LSM di Indonesia yang besar. Mereka bekerja sama dengan KPU, Bawaslu ya. Mereka itu sangat besar dan kata mereka adalah ini banyak yang menyebarkan hoax ini malah ada dari orang-orang yang pendidikan tinggi. Itu banyak yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena gini, terutama katanya ada juga yang profesor menyebarkan hoax. Kenapa profesor menyebarkan hoax? Karena gini, karena ada profesor dia itu bukan di bidangnya, tapi dia mengirimkan. Karena gini, kadang-kadang kita kan ada orang yang kita merasa ini ada informasi. Ketika saya bisa mengirimkan informasi lebih awal, saya lebih bagus nih, saya keren terlihat sama orang, gitu ya. Atau saya diketahui oleh orang, saya paham banyak hal, tahu banyak hal, sehingga saya langsung kirimkan. Padahal si proposal itu atau orang tersebut, orang pemilikan itu di luar bidangnya dia, gitu. Sehingga ketika dia sebarkan, akhirnya
adalah sebuah hoax ya, atau fakta yang atau sebuah mitos lah seperti itu. Barangkali itu saja dari saya, Bu Laila. Ya, dari diskusi kita tentang cara mengendalikan atau mencegah berita terkait dengan hoax ini, kita bisa mendapatkan beberapa poin ya. Salah satunya bisa mengecek kebenaran suatu informasi itu langsung kepada. Kemudian juga bagi adik-adik pemuda ini harus aktif ya berinteraksi dengan medsos, karena bisa melihat langsung nanti suatu berita ini kira-kira berkualitas atau tidak. Kemudian juga ini yang penting dengan statement dari Pak Wais tadi, dengan saring dulu sebelum sharing. Nah, ini jadi kira-kira adik-adik bisa melihat dulu, kira-kira kita saring dulu apakah ini layak atau tidak untuk di-sharing kembali gitu. Jadi udah jelas ya di Nur Hasanatun. Selanjutnya kita buka kembali, siapa yang ingin bertanya bisa langsung lower hand-nya. Izin bertanya. Ya, silakan perkenalkan Baik. nama, kemudian ingin bertanya kepada pemateri kita siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elva Maulana dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyah. Baik, saya ingin bertanya tentang permasalahan kecurangan di pemilu. Jadi bagaimana peran KIP atau Bawaslu dalam menyelesaikan masalah pemilu? Bagaimana KIP dan Bawaslu dalam menyelesaikan masalah kecurangan di pemilu? Dan mengapa di saat penghitungan suara pada pemilu selalu diundur-undurkan? Apakah ada kesalahan sistem atau kesalahan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus ya. Namun sebelum kita minta pandangan dari Komisioner KIP sendiri, kita minta pandangan dari Pak Wais karena beliau pernah sebagai lembaga pemilu pernah beraktivitas di sana. Bagaimana kira-kira cara menyelesaikan kecurangan-kecurangan dalam pemilu, kemudian juga kenapa penghitungan suara itu diundur-undurkan. Jadi silakan Pak Wais. Baik, terima kasih ya Bu Laila. Jadi ada Elvan tadi ya. Jadi bagaimana misalnya kita mengatasi kecurangan. Jadi gini, ini penting, makanya pentingnya nih KIP Kota Banda Aceh, kenapa mengajak adik-adik mahasiswa ini untuk menjadi salah satu partisipan ya atau peserta dalam, biar teman-teman ini paham pemilu nih. Kada paham pemilu, jadi KIP Kota Banda Aceh sangat sedikit. Kalau teman-teman perhatikan ya, paling dibantu oleh PPK ya, PPK dan KPPS misalnya, sangat sedikit. Dan artinya ini kebutuhan banyak ya, makanya butuh teman-teman untuk sama-sama mengawasi, bisa di Bawaslu itu ada pengawasan ya untuk melakukan kecurangan tadi. Karena kalau seandainya hanya KIP saja atau mengandalkan sama Bawaslu tidak akan mampu. Makanya nih mahasiswa ini diajak sama KIP untuk mengikuti kegiatan seperti ini biar teman-teman paham bahwa oh ada keharusan kita nih sebagai warga negara untuk ikut andil dalam menjaga kecurangan tadi. Karena misalnya kecurangan ada banyak sekali kecurangan, tetapi curang itu tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang memberitahukan kepada penyelenggara pemilu, kepada Bawaslu misalnya. Nah, kenapa? Karena tidak berani misalnya ya, atau tidak paham caranya, alurnya seperti apa. Makanya ini penting sekali untuk teman-teman sekalian ya, mahasiswa itu untuk belajar ya, belajar kemudian menjadi orang yang tahu terkait dengan bagaimana kita harus memilih, bagaimana kita misalnya bisa menyelesaikan suatu hal ataupun misalnya ada kecurangan, apa yang harus kita lakukan, ke siapa kita harus menghubungi. Makanya ini penting sekali Diklik ini atau pendidikan pemilih bagi pemuda ini. Terkait dengan bagaimana misalnya pengunduran segala macam suara itu tergantung ya. Misalnya kalau saya rasa tidak ada KPU Bawaslu itu yang mengulurkan penghitungan suara, tetap bagaimana mekanisme. Tapi memang ada 1-2 oknum ya barangkali ya di daerah yaitu mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar keharusan, makanya banyak mereka etik dengan DKPP ya. Nah ini saya rasa dari Elvan ya. Bu Laila, saya izin pamit ya Pak Yus, Bu Laila, kepada seluruh anggota KIP ya, Pak Ketua, teman-teman mahasiswa, saya izin karena ada hal penting yang harus masuk Zoom lagi karena ini juga buka Zoom juga ya. Dari tadi dipanggil-panggil saya.
karena saya ketua angkatan di kegiatan ini, sehingga saya harus kembali. Begitu ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yus. Ya, terima kasih banyak Pak Wais. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bersama kita kembali Pak Wais. Baik Bu, insya Allah Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi menurut Pak Yusadi sendiri kira-kira apa ingin menyampaikan bagaimana pandangan terkait dengan pertanyaan dari adik kita tadi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terhadap kecurangan-kecurangan dalam pemilu, kemudian juga kenapa pemilu diundur-undur, tidak langsung dilakukan rekap mungkin ya. Baik, terima kasih banyak kepada Adik Elva Maulana. Ini satu pertanyaan yang sungguh luar biasa nih. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wais juga, ini merupakan satu dukungan yang luar biasa bagi masyarakat. Oleh karenanya, mahasiswa inilah yang menjadi pemilih-pemilih yang menjadi ujung tombak. Dan sebagai warga negara, itu kita masyarakat wajib mengawasi segala sesuatu yang terjadi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kalau memang ada di mahasiswa ini dan masyarakat melihat ada kecurangan, ini bisa melaporkan langsung pada Bawaslu atau kalau kita di Aceh Panwasli. Ini sebagai lembaga pengawasan. Sedangkan KIP atau KPU ini sebagai penyelenggara dan pengawasan itu ada yang melekat pada Bawaslu atau Panwasli. Oleh karenanya, ini jangan segan-segan. Inilah perlu pengawasan itu mulai dari tingkat bawah, dari masyarakat, terutama di paham yang harus memahami tentang pemilu. Ini harus melaporkan kepada yaitu pihak yang terkait, yaitu Bawaslu tentang terjadi pelanggaran. Sedangkan mengenai diulur-ulurkan waktu itu tidak pernah terjadi diulurkan waktu dalam hal penyelenggaraan. Semua itu sudah ada tahapan, sudah ada jadwal yang disusun sedemikian rupa, sehingga lembaga KIP atau KPU tetap melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan dalam ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan yang sudah diaturkan. Tidak ada yang diulur-ulurkan hal baik itu perhitungan suara atau yang lain-lain. Dan oleh karenanya sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat, terutama dari mahasiswa ini, itu harus mengawasi pelaksanaan dalam hal kepemiluan ini. Hanya ini untuk sementara, mungkin nanti dapat berbagi dalam selanjutnya. Oke, intinya pengawasan ya. Jadi adik-adik ini juga bisa mengawasi pelaksanaan pemilu. Jadi selanjutnya ini kita ada dua pertanyaan yang terbaik kita. Nantinya kita akan memberikan hadiah berupa buku, nanti bisa diambil di kantor KIP Kota Banda Aceh. Kepada adik-adik, siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Dapat hadiah nih, ada buku yang kita kasih nanti. Saya ingin bertanya. Oh ya, silakan Dek. Jadi mungkin agak sama dengan pertanyaan Elvan. Jadi sanksi apakah yang akan diberikan kepada oknum-oknum misalkan di pemilu atau Bawaslu yang melakukan kecurangan dan kedapatan seperti kami mahasiswa yang kedapatan melihat oknum melakukan kecurangan. Bisa diulang lagi Dek, sekali lagi gimana pertanyaan? Jadi sanksi apakah yang diberikan kepada oknum yang melakukan kecurangan yang kedapatan oleh kami, dan apakah kami dapat memberikan hak untuk menegur misalkan oknum yang melakukan kecurangan tersebut. Oh ya, siapakah yang dapat menegur ya kecurangan-kecurangan itu apa? Hak untuk misalnya kita sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan untuk menegur kecurangan-kecurangan tersebut. Oke, tadi di sini kita minta kesediaan dari Ketua KIP Kota Banda Aceh atau komisioner lainnya untuk memberi pandangannya. Silakan Pak.
Atau langsung disampaikan komentarnya dari Pak Yusadi? Baik, terima kasih Delva Yulia. Ya, Delva Yulia. Tentu saja bagi yang melakukan pelanggaran ini adik boleh melakukan pelaporan, yaitu pada Bawaslu atau Panwasli melaporkan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap dalam hal penyelenggaraan pemilu. Baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS, BPS, BPK, dan tingkat KIP kota ataupun di tingkat KIP Aceh, itu boleh dilakukan penyampaian pelanggaran itu di Bawaslu. Nanti oleh Bawaslu akan melakukan tindakan yang dilakukan, baik itu merupakan peringatan ataupun yang lain-lain, dan juga bisa terjadi hal-hal pemecatan terhadap oknum-oknum tersebut dari sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah tidak main-main sudah mengatur sedemikian rupa undang-undang peraturan yang berlaku. Apabila kita melakukan hal di luar jalur ketentuan dan undang-undang yang berlaku, maka kita akan dikenakan sanksi. Baik itu berupa penyelenggara, itu apa sanksi berat, ringan, dan bisa juga dengan pemecatan dari baik itu dari anggota KIP ataupun dari anggota PPK, PPS, dan KPPS. Dan oleh masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, ini boleh langsung menegur apabila terjadi di lapangan, adik melihat ini baik di tingkat PPS, KPPS, itu boleh langsung menegur dan mereka melakukan ini, dan mereka kita bilang kami akan melaporkan ini kepada Panwas karena Anda melakukan kecurangan. Boleh, silakan. Inilah perlu pengawasan yang melekat secara langsung dari masyarakat, yaitu terutama dari adik mahasiswa yang memahami dan paham terhadap bagaimana cara melakukan pemilu yang lebih baik masyarakat. Mudah-mudahan dengan adik-adik ini yang pemilu di masa akan datang akan lebih baik, dan insya Allah nanti apalagi kalau ya insya Allah kalau tidak ada halangan nanti pada 2022 ada di Banda Aceh. Kalau itu ada nanti sudah ini langsung bisa dilakukan pengawasan terhadap apa saja yang terjadi dalam baik itu pemilu ataupun pilkada yang dilaksanakan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sementara. Baik, terima kasih untuk adik Delva Yulia yang telah bertanya. Mudah-mudahan ini sama-sama kita lakukan pengawasan, terutama oleh adik-adik mahasiswa dan masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sekian, terima kasih. Ya, jadi masing-masing pelanggar itu akan dikenakan sanksi ya, dan masyarakat juga bisa langsung melapor kepada badan pengawas. Nah, jadi intinya demikian. Baik, kita kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya, nantinya akan dapat hadiah nih dari KIP Kota Banda Aceh. Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Mas Raihan Mahmuri ingin bertanya. Oh ya. Raihan Mahmuri. Jadi kan kami sebagai mahasiswa mengajukan laporan jika ada terjadi kecurangan dalam pemilu. Kadang dilemanya mahasiswa ketika terkadang yang dilaporkan itu punya apakah ada perlindungan bagi kami mahasiswa ketika bisa diulang deh, mungkin tadi ada sedikit gangguan, bisa diulang dengan pertanyaannya ya. Jadi kami mahasiswa pasti bisa mengajukan laporan atas kecurangan-kecurangan yang kami lihat saat pemilu. Jadi mungkin dilema daripada mahasiswa, calon-calon yang dilaporkan ini pasti punya orang-orang hukum yang nanti jika kami laporkan bisa menjerat kami mahasiswa.
Jadi apakah ada perlindungan bagi mahasiswa ketika melakukan laporan tersebut? Ya. Jadi mengenai perlindungan ya, perlindungan terhadap mahasiswa apabila nanti dalam melakukan laporan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu dan dikhawatirkan kemudian nanti mahasiswa ini akan mendapat serangan balik begitu ya, karena tidak adanya pihak yang melindungi begitu. Mungkin di sini bisa langsung disampaikan oleh Pak Yusadi. Baik, terima kasih buat Adik M. Raihan Mahmuni. Ya, mengenai pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat itu di Bawaslu atau Panwasli, itu rahasia pelapornya dirahasiakan. Tetap dirahasiakan, siapa yang identitasnya tetap dirahasiakan. Karena di sana tetap melakukan yaitu perlindungan terhadap pelapor, karena tidak mungkin dipampangkan ataupun di orbit siapa pelapor ini, apa terjadi pelanggaran di mana ini. Tentu pelapor-pelapor ini akan dilindungi secara hukum. Oleh karenanya semua yang terjadi di lapangan itu boleh dilaporkan kepada Bawaslu Pasli Kota Banda Aceh kalau kita di Banda Aceh, dan kalau di tingkat provinsi itu ada Panwasli Aceh atau Bawaslu Aceh. Oleh karenanya, adik mahasiswa jangan perlu takut. Di sini tidak perlu keterbukaan kita, perlu pengawasan yang melekat terus-menerus kita lakukan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kalau adik mahasiswa ini takut untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang nyata-nyata sudah kita lihat, ini sama juga dengan melakukan pembiaran kemungkaran namanya. Ya, pembiaran kemungkaran yang terjadi, makanya ini tidak akan pernah baik atau daerah kita tidak akan pernah baik. Oleh karenanya, setiap terjadi pelanggaran yang adik tahu atau kawan tahu, ini sama-sama dilakukan pengawasan dan dilakukan pelaporan pada Bawaslu. Kenapa dilakukan demikian? Supaya orang lain nanti tidak berani, biarkan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang demikian rupa, orang lain juga akan berani. Toh nggak ada yang lapor. Oleh karenanya, kami dan terutama masyarakat dan terutama mahasiswa juga yang harus kritis terhadap penyelenggara pemilu itu harus melaporkan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Karena akan ditindaklanjut oleh Panwasli, dan kemudian setiap nama atau identitas dari pelapor itu akan dirahasiakan. Itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Adik Muhammad Raihan. Nggak usah takut ya, karena jangan takut, tidak perlu takut. Ya, terus menegakkan kebenaran itu nggak perlu takut, karena itu akan dilindungi oleh undang-undang terhadap pelapor. Sekian, terima kasih. Iya, baik Pak. Gimana? Apa ada lagi pertanyaan? Kita buka satu orang lagi. Ada? Tidak ada? Baiklah, mungkin kita sudah tiba di penghujung acara kita. Namun sebetulnya di sini perlu kita minta kesediaan dari Pak Yusadi untuk menyampaikan statement akhirnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Laila Kadri. Bahwa pemilu ini penting dilakukan, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Oleh kita juga sangat mengharapkan kepada mahasiswa dan masyarakat, partisipasi masyarakat, itu keterlibatan baik itu perseorangan atau kelompok dalam hal pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita harus menyampaikan juga informasi mengenai sistem dan tata cara dalam hal penyelenggaraan pemilu, dan juga perlu melakukan suatu sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kepemiluan supaya partisipasi masyarakat dalam
kepemiluan itu lebih meningkatkan. Oleh karenanya, terutama pada mahasiswa, kami sangat mengharapkan terus belajar dengan sebaik-baiknya, tingkatkan pemahaman dan dalam hal penyelenggaraan pemilu supaya di pemilu dan baik itu pilkada dan pemilu di masa akan datang terus bisa melakukan pengawasan dan bisa bergabung dengan penyelenggara pemilu baik itu di tingkat PPK, PPS dan KPPS karena merupakan adik-adik inilah sebagai ujung tombak dalam hal penyelenggara pemilu dan pengawasan yang melekat itu dari dalam masyarakat. Dan apa yang disampaikan tadi oleh adik mahasiswa bahwa apabila ada pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik itu sebagai penyelenggara pemilu atau oknum-oknum penyelenggara pelanggaran, itu bisa laporkan langsung kepada Bawaslu atau Panwasli Kota Banda Aceh, yaitu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam menyalurkan penyelenggaraan pemilu wali itu baik itu dalam pilkada maupun kepemiluan. Hanya ini harapan kami, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari yang berbahagia ini, baik dari saya ataupun dari Bapak Wais, selaku akademisi dari Visi Unsyah, ini sungguh hal yang cukup bermanfaat dan mudah-mudahan adik dapat terus mengkaji lebih dalam, membaca dan mempelajari tentang hal kepemiluan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Isyadi yang telah menyampaikan panjang lebar materi tentang demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih pemula. Di sini juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik peserta sosialisasi pendidikan pemilih KPU Bosku Kampus seri 3, dan di sini juga kita mintakan kepada adik-adik sebelum melakukan live untuk membuka videonya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Ya, silakan. Oke, silakan. Mungkin dari operator juga bisa membuka ininya untuk memberi kode sesi pemotretan kita dimulai. Oke. Ya, senyum-senyum ya. Senyum manis. Udah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi dan waktunya. Moga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada seluruh tim operator mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga selaku moderator minta maaf apabila ada kekurangan. Saya minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.